ustazah orangnya banyak, tapi kayaknya yang jawab salam nggak banyak deh. Kita ulangin sekali lagi ya. Ya, kita ulangin ya, dijawab ya salam kami ya. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini baru benar Ustazah. Yang terhormat Kabid Pembinaan PAUD dan PMF Kota Bontang, yang kami hormati Ketua IGTKI Kota Bontang, yang kami hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Bontang beserta jajarannya, serta pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, wali murid, dan peserta didik PAUD terpadu Hidayatullah yang kami cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpah nikmatnya pada hari ini, Sabtu 6 Juni 2026, kita dapat berkumpul dalam acara Lepas Kenang PAUD Terpadu Hidayatullah tahun ajaran 2025-2026 dengan tema Generasi Qurani Kebanggaan Ayah Bunda. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tahasus akan membacakan surah Maryam ayat 30 sampai 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa ibnu Maryam qaulan haqqil ladzi fihi yamtarun. Ma kana lillahi ayyattakhidha min waladin subhanah idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Alhamdulillahi rabbil alamin. على هذه النية ولكل نية صالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ya Allah, berilah keberkahan kepada wali santri kami, kepada guru-guru anak-anak kami. Ya Allah, berkahilah kehidupan mereka. Ya Allah, lapangkanlah rezeki mereka, panjangkanlah umur mereka di dalam ketaatan kepadamu. Ya Allah, jadikanlah apa yang mereka telah berikan untuk kebaikan anak-anak kami sebagai pemerat timbangan kebaikan mereka kelak di akhirat nanti. Allahumma tammim taqsirana, Allahumma tammim taqsirana. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui kelalaian kami di dalam mendidik putra-putri kami. Ya Allah, Engkaulah Zat yang maha sempurna, maka jagalah anak-anak kami, peliharalah anak kami dengan pemeliharaanmu yang sempurna. Allahumma ambit dzurriyyatina nabatan hasana, Allahumma ambit dzurriyyatina nabatan hasana, Allahumma ambit dzurriyyatina nabatan hasana. Allahumma barik lahum aynama kanu, Allahumma barik lahum aynama kanu. Ya Allah, berkahilah anak-anak kami dimanapun mereka berada. Ya Allah, jagalah mereka dengan penjagaanmu yang sempurna. Assalamualaikum ya ahli ya ukhti, salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu, salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Baiklah, judul channel kami adalah pentingnya menuntut ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Bahkan perintah menuntut ilmu atau belajar sudah disampaikan dalam wahyu pertama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni surat Al-Alaq yang diawali dengan kata Iqra, bacalah. Mengapa surat pertama kita diperintahkan untuk membaca? Bukan perintah sholat, bukan perintah puasa, bukan perintah zakat, atau perintah haji. Ini menunjukkan bahwa sebelum kita beramal dan beribadah, kita awali dengan kata ilmu. Karena dengan ilmu hidup akan terarah, urusan akan mudah, masa depan akan cerah. Nah, kami mau tanya, siapa nih hadirin dan masuk surga? Pasti mau semua kan? Kuncinya hanya satu, bersemangatlah mencari ilmu. Dikatakan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, labul ilmi faridatul ala kulli muslimin. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
bagi setiap muslim. Insya Allah kita semua semangat menuntut ilmu agar menjadi hebat dan sukses sampai kita bahagia di dunia dan di akhirat. Allah, amin Allahumma amin. Ke pasar beli tahu, diolah ibu jadi tahu bakso. Kalau ingin banyak tahu harus materi ilmu. Demikian dari kami, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say salam. Lagu generasi Quran. Hidayatullah pada perjuangan, lahirkan kadar mujahid-mujahidah, membangun umat dalam kebersamaan, menata hati terakhir bumi, membangun umat dalam kebersamaan, menata hati terakhir bumi, menata hati terakhir bumi. Lagu terima kasih guruku.
anak yang pembersih. Posisinya di tengah-tengah. Ahnad Hammam El Hafiz bin Abdul Hafiz, anak yang fokus. Tidak lari nak ya, berjalan saja. Harun Hanafi bin Radi Aditya, anak yang sabar. Dava Ramadan Altaf Purnomo bin Heri Purnomo, anak yang murah senyum. Muhammad Sultan Al-Fatih bin Zainal Abidin, anak yang suka menolong. Fatih Zaid Maulana bin Agus Jainuri, anak yang tangguh. Muhammad Rayyan Hermansyah bin Agus Hermansyah, anak yang peduli sosial. Aisyah Husna Afandi binti Ahmad Afandi, anak yang bertanggung jawab. Zainal Fatin Al-Mahira binti Zainuddin, anak yang suka membaca. Afiza Gania binti Hasriyadi, anak yang penyayang. Salsabila Dara Sofia binti Satria Dwi Yogoswara, anak yang suka bertanya. Sena Natania Welan binti Ramli Selfendi Welan, anak yang smart. Ramdan Mubarak bin Muhammad Khafruddin, anak yang pantang menyerah. Ahmad Sultan bin Nadir bin Pono, anak yang religius. Najmi Ahmad Al-Fatan bin Ahmad Farid, anak yang santun. Muhammad Bilal bin Linta, anak yang percaya diri. Muhammad Raif Hasan Kainan bin Kusman, anak yang cinta damai. Izzian Rayunka Arroyan London bin Anas Alwi, anak yang suka bekerja sama. Arjuna Faris Izzan bin Dimas Arifin, anak yang pemaaf. Zidan Ali bin Arianto Ramadan, anak yang bertanggung jawab. Clarissa Dara Rizkiana binti Asruliadi, anak yang peduli sosial.
santun. Nurmaira Inayah Salsabila binti Heru Samad, anak yang santun. Amaya Putri Anarawati binti Yapet Fredi, anak yang kreatif. Adrian Abimanyu bin Kuntoro Arif Marikutin, anak yang jujur. Abil Siddiq Arsalan bin Wahyudi, anak yang jujur. Muhammad Nabil Rais bin Rais, anak yang disiplin dan bertanggung jawab. Bilal Al-Zaidan Sagif bin Budiman, anak yang jujur. Geizan Rafasya bin Hidayatullah, anak yang empati dan peduli. Muhammad Rafa Al-Gibran bin Muhammad Rizky Setiawan, anak yang percaya diri dan rasa ingin tahu. Muhammad Abian Faiza bin Didik Setiawan, anak yang disiplin dan bertanggung jawab. Al-Rafaiza Ataraska Amakori Al-Mumtaz bin Bambang Soharo, anak yang rasa ingin tahu dan kreatif. Ahmad Lutfi Al-Husain bin Sultan, anak yang mandiri. Zahwa Karira Nazira binti Santo, anak yang empati dan peduli. Miftahus Saada Al-Qasimi binti Lakasem, anak yang empati dan peduli. Mikaela Jihan Fakira binti Darmawan, anak yang mandiri. Hafsa binti Samir, anak yang religius dan bertanggung jawab. Nafeza Nadira Al-Mahira binti Khairul Wafa, anak yang
Ilham Muhammad Syawal bin Rusman, anak yang bertanggung jawab. Embun Tazkiyatun Naf binti Herman, anak yang kreatif. Maryam Haura Fahmi binti Rul Fahmi, anak yang pemaaf. Khadijah Arif Afnan binti Muhammad Fahmi Fauzan, anak yang kreatif. Fakihah Dina Roshida binti Rodikin, anak yang mandiri. Elmira Sanum Zain binti Agustio Zain Pamungkas, anak yang suka bekerja sama. Angkat tabungnya, lalu senyum. Satu, dua, tiga. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh ustazah, khususnya Paud Hidayatullah Kota Bontang, Bapak Ibu, Ayahanda, Ibunda Paud Hidayatullah Bontang, dan seluruh hadirin hadirat yang saya cintai dan saya banggakan, dan terkhusus kepada anak-anakku yang dilepas kenang, ya, anak-anak TKB Paud Hidayatullah Kota Bontang, selamat. Semoga menjadi anak soleh dan solehah. Juga kepada bunda, ayah bunda, ibunda yang diwisuda anandanya hari ini, selamat, ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan ini bisa hadir berkumpul di ruangan ini dalam rangka melaksanakan kegiatan lepas kenang anak-anak kita yang insya Allah diselenggarakan dalam keadaan ceria, ya. Diawali dari tampilan-tampilan tadi, kata Ustaz Zulfahmi tadi, yang membuat seru itu kalau anak-anak tampil begitu justru kalau ada yang ada yang menggerak ke kiri, ada yang ke kanan, ya. Jadi dan alhamdulillah semua penampilan-penampilan yang kita lihat, kita saksikan luar biasa. Kita berselawat, ya, tentu kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai tauladan kita dalam mendidik. Kita berharap pendidikan ini tentu selanjutnya pun demikian, yaitu pendidikan yang mengantar dia untuk menjadi umat Muhammad
Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama saya menyampaikan ucapan terima kasih mewakili untuk pengurus yayasan, kemudian lembaga pendidikan integral Hidayatullah Kota Bontang, demikian juga mewakili manajemen PAUD kepada pemerintah Kota Bontang, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selama ini mendampingi kami, mendampingi sekolah kami, guru-guru kami dalam rangka mendidik putra-putri terbaik kita semua. Sangat banyak ya kontribusi dari pemerintah yang telah diberikan kepada lembaga pendidikan di Kota Bontang. Kita doakan ya, semoga pejabat-pejabat yang duduk di sana di pemerintahan diberi kesehatan oleh Allah, diberi kelapangan dalam hidupnya, keberkahan dalam keluarganya. Kami juga sangat berterima kasih tentunya kepada para orang tua yang telah mempercayakan putra-putrinya dididik di PAUD Hidayatullah, dan mungkin ada yang melanjutkan ke MI, dan belum ada mungkin yang melanjutkan ke SMP, Ustazah ya, karena kan baru tamat PKB ke MI ya. Tapi kita sangat mengharap ya, komunikasi, kerjasama, kolaborasi ini berjalan sampai anak-anak kita menjadi anak yang kita harapkan, anak yang kita idam-idamkan. Tentu di sana sini masih sangat banyak kekurangan, keterbatasan. Tidak bisa tentu kami sepenuhnya memenuhi ekspektasi, keinginan, harapan orang tua selama dididik di tempat kami ya. Tapi saya sangat yakin apa yang telah diberikan oleh para asatidzah, para ustazah ini sudah mengeluarkan atau menginvestasikan ya apa yang dia miliki, waktu terbaiknya, pikiran terbaiknya, ide, gagasan, kreativitas, inovasi-inovasi dalam mendidik anak-anak kita. Dan yang tidak kalah pentingnya, dan saya alhamdulillah menyaksikan sendiri, dan seperti itulah di Hidayatullah ya, kesolehan ustazah ini ya, dalam kesehariannya, yang tentu sangat berdampak baik terhadap pendidikan anak-anak kita, karena ada beberapa tentu indikator sekolah ini dikatakan baik ya, SDM-nya, sarana prasarananya, programnya, dan yang lain. Dan ustaz atau ustazah kita di PAUD Hidayatullah insya Allah memiliki semua itu dan sudah mempersembahkan untuk putri kita. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami juga berterima kasih ya, mewakili yayasan kepada lembaga pendidikan integral Hidayatullah, kepada PAUD telah memberikan apa yang mereka miliki dalam mengantar anak-anak kita ini. Insya Allah, Allah akan memberi ganjaran yang tidak bisa dinilai dengan materi. Kemudian terakhir
Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berpesan ya kepada ayah bunda bahwa anak-anak kita ini berdasarkan atau ketika kita membaca sabda Rasulullah SAW atau mengkaji sabda Rasulullah SAW bahwa kullu mawlidin yuladu 'alal fitrah fa'aw bawahu yuhawidani yunassirani au yumajisani. Pesan ini sangat penting bagi kita sebagai orang tua, bahwa anak itu dilahirkan semuanya dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ulama menafsirkan bahwa fitrah itu adalah sudah dalam keadaan bertauhid, sudah dalam keadaan tunduk muslim, sehingga nanti ketika dia lahir, orang tua dan lingkungannya lah yang membuat mereka menjadi menyimpang dari fitrahnya sebagai orang yang beriman, sehingga sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita baik itu di rumah memilihkan dia program atau kegiatan, ataupun ketika kita lanjut pendidikannya ke tingkat berikutnya. Itu salah satu bentuk daripada orang tuanya lah yang membuat dia tetap berada dalam keadaan fitrah, tetap dalam keadaan tunduk patuh, tetap dalam keadaan muslim. Ya, semua sekolah tentunya dimanapun mengajarkan atau menawarkan program-program yang bagus. Tetapi bagus menurut kita orang yang beriman adalah hal yang paling pertama yang perlu menjadi standar indikator adalah apakah program kurikulum itu mengantarkan anak ini untuk hal yang pertama adalah mewujudkan keimanannya, mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam rangka anak ini akan mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan alhamdulillah konsep pendidikan hidayatullah itu memang berangkat dari nilai fitrah. Makanya kita melihat itu atau mendengar atau kadang melihat menyaksikan pendidikan integral hidayatullah, pendidikan integral berbasis tauhid. Ya. Bahkan sampai masuk kepada implementasinya, nilai-nilai tauhid, nilai-nilai Al-Quran kita implementasikan dalam program. Bahkan di PAUD ini apa anunya dia mendidik ya, dengan mencontoh, menauladani Rasulullah SAW. Ya. Ini hal yang mendasar yang saya sampaikan. Tentu hal yang lain tentu kita memperhatikan bagaimana nanti kecerdasan intelektualnya, kecerdasan sosialnya, dan kecerdasan yang lain. Karena semakin banyak kecerdasan yang dimiliki,
Tapi kita tidak meninggalkan dasar keimanan yang kuat, semakin besar peluang mereka untuk sukses di dunia dan di akhirat. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya, khususnya kepada Ayah Bunda. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan dalam memberikan layanan pendidikan. Saya cukupkan, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, takkan berkurang. Harta yang bersedekah akan bertambah, akan bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidurnya di atas bukit, orangnya banyak, suaranya sedikit. Sekali lagi, boleh? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Berdirinya kami di sini bukan karena tak dapat kursi, tapi berdiri untuk menyampaikan tausiah singkat kepada hadirin yang baik hati. Hadirin mau tahu tausiah kami tidak? Baiklah, judul tausiah kami adalah jangan takut bersedekah. Ayah, bunda, apakah semuanya sehat? Alhamdulillah. Ada satu amalan yang sangat dianjurkan dan dicintai oleh Allah dan juga mendatangkan pahala yang sangat berlimpah, yaitu sedekah. Tapi sayangnya masih banyak yang takut bersedekah. Kamu hartanya berkurang, bagaimana mau sedekah? Cabai mahal, beras mahal, beras lagi, plastik kuning mahal. Betul, Bu? Bu, dalam Al-Quran surah Al-Qur'an ayat 268 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wa ullahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wa ullahu wasi'un alim. Artinya, setan menakut-nakutimu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu untuk berbuat jahat, sedangkan Allah menjanjikan ampunan karunia-Nya. Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Melalui ayat ini, Allah menegaskan kepada kita bahwa ketakutan bersedekah adalah tipu daya setan. Hadirin, hadirin, lanjut gak nih? Dikatakan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Qala Allah Ta'ala, anfiqu
yusfiqu alaihi. Rawahu Muslim. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berinfaklah niscaya aku akan menambahkan rezeki. Dan ayat Muslim terbukti orang yang rajin bersedekah tidaklah mengurangi harta. Buktinya orang yang bersedekah menjadi profesor, orang yang bersedekah menjadi dokter, orang yang bersedekah menjadi ustadz. Betul ustadz? Jadi tak ada orang miskin karena sedekah. Hari gini masih takut bersedekah, yang benar ada. Rugi dong, sedekah itu gampang, tidak harus dengan uang. Kata Nabi, semua perbuatan baik adalah sedekah. Berarti boleh dong sedekah dengan ilmu? Boleh. Boleh dong sedekah dengan makanan? Boleh. Boleh dong sedekah dengan baju? Boleh. Misal ibu membuat masak keju, pagi ikat tetangganya, alhamdulillah, insya Allah akan Allah balas dengan kebaikan. Harta berkah karena sedekah, panjang umur karena sedekah, dosa dihapus karena sedekah, pahala berlimpah karena sedekah. Masya Allah, mantul, mantap betul. Ayah bunda, semoga Allah akan kita untuk bersedekah agar meraih ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian penampilan saya. Lihatlah apa isi daunnya. Jangan lihat siapa yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina amanu darajat. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Ustadz Firdaus Darwin MPD, para orang tua santri PAUD Terpadu Hidayatullah yang semoga menjadi orang tua yang insya Allah akan masuk surga. Kenapa? Karena menyekolahkan anaknya di PAUD yang berbasis agama. Kemudian anak-anakku, para santri, santriwati PAUD Terpadu Hidayatullah yang sekarang ini akan menginjakkan kaki di melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, yaitu MI maupun di SD. Tapi kalau bisa, saran saya semoga melanjutkan saja ke MI Hidayatullah, karena dasarnya agama ini penting, ya. Bapak dan Ibu sekalian, Ustadz-Ustadzah yang kami hormati, yang kami muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenan beliaulah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka menghadiri
lepas kenang, ya namanya lepas kenang para santri santriwati PAUD Terpadu Hidayatullah. Mudah-mudahan anak kita ini menjadi anak-anak yang sehat selalu, membanggakan kedua orang tuanya, membanggakan tentu saja adalah yayasan atau lembaga pendidikan, karena dengan bekal ilmu yang telah diberikan oleh ustadz-ustadzah di PAUD Terpadu PAUD Terpadu Hidayatullah menjadi bekal untuk kelak pada masa dia remaja, dewasa, dan tentu saja menjadi orang tua nantinya. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang agama yang benar di sisi Allah, yaitu agama Islam. Kami dari Dinas Pendidikan Kota Bontang mengapresiasi kegiatan seperti ini, karena ini adalah bukti bahwa Hidayatullah tetap eksis untuk mencerdaskan anak bangsa, tetap menanamkan nilai-nilai agama, yaitu nilai-nilai Islam kepada santri-santrinya, yang mana insya Allah kita sebagai pengajar akan mendapatkan pahala kelak di akhirat nanti, karena ilmu yang kita ajarkan akan menjadi bekal kelak nantinya ketika sudah dewasa. Pada para orang tua, tentu saja ini juga sangat membuat kita para orang tua insya Allah nantinya ketika kita akan, mudah-mudahan tidak ya, ketika nanti di akhirat ditimbang amal ibadah kita ternyata masih kurang, ada anak kita yang akan menarik kita keluar dari api neraka, karena kita telah memberikan pendidikan agama terbaik buat anak-anak kita. Jadi itu harapan kita ya. Semoga kelak kita semua ya, terhindar dari api neraka dan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu guru serta orang tua murid yang berbahagia, pemerintah Kota Bontang dan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sekarang sedang menggalakkan program wajib belajar 13 tahun. Kalau dulu kita sering mendengar ada wajib belajar 12 tahun, dari mulai SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun, jadinya 12. Tapi sekarang pemerintah mulai tahun ini menggencarkan program wajib belajar 13 tahun. Yang 1 tahunnya di mana? Di PAUD. Jadi Bapak Ibu semuanya, apabila masih punya anak yang masih kecil-kecil, usia di bawah 7 tahun, yaitu usia 1 sampai 6, maka sekarang ini wajib disekolahkan di PAUD. Wajib. Nanti ke depan tidak boleh masuk SD kalau tidak punya ijazah PAUD. Dalam hal ini, karena PAUD terpadu itu adalah ada kelompok belajar, ada TPA ya, TPA, Taman Pengasuhan Anak, kemudian ada kelompok bermain KB, dan ada TK. Kita istilah sebutnya adalah PAUD terpadu. 2 tahun di TPA, 2 tahun di KB, 2 tahun di TK. Maka untuk yang khusus 1 tahun, anak umur 6 tahun itu disekolahkan di TK dan nantinya punya ijazah TK untuk masuk ke dunia yang lebih tinggi, yaitu SD. Jadi seperti itu. Untuk saat ini masih sekedar himbauan tahun ini bagi orang tua atau anaknya yang usia 7 tahun masuk ke SD, kalau belum punya ijazah TK masih dibolehkan. Ini menurut Ibu Wali Kota kita. Tetapi sebenarnya di pusat itu sudah tidak boleh. Artinya kalau anak mau masuk SD harus punya ijazah
TK. Nah, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, jadi inilah pentingnya pendidikan, karena pendidikan itu untuk masa depan. Kita dia tahu seperti apa 5, 10 tahun, 15 tahun ke depan ketika anak-anak kita sudah dewasa, ketika anak-anak kita sudah semakin tua, kita mungkin sudah tidak ada di dunia ini, tapi anak-anak kita lah yang meneruskan. Oleh karena itu bekal agama itu sangat penting, ya, sangat penting. Jadi dimulai dari PAUD di sekolah Islam, kemudian SD di sekolah Islam, SMP di sekolah Islam, ya, maka tentu dasar-dasar agamanya pasti akan kuat. Ya. Jadi kalau saya dulu belum ada TK, ya, jadi langsung masuk SD. Saya pun juga alumni Madrasah Ibtidaiyah. Saya juga alumni Madrasah Sanawiyah. Ya. Jadi MI, MTS, baru kemudian saya SMA-nya ke SMA, baru kemudian kuliah di Surabaya, di IKIP Surabaya. Kalau sekarang namanya UNESA. Ya. Jadi seperti itu, dasar agama itu sangat penting buat anak-anak kita. Oleh karena itu kita pasti apresiasi para orang tua yang mau menyekolahkan anak-anaknya di lembaga yang berbasis agama, yaitu terutama agama Islam. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah PAUD Hidayatullah, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan seluruh staf sekolah PAUD Hidayatullah, dan anak-anakku tercinta, siswa-siswi PAUD Hidayatullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya dapat berkumpul di hari yang penuh kebahagiaan di dalam acara perpisahan anak-anak PAUD Hidayatullah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, hari ini adalah momen yang sangat istimewa sekaligus mengharukan. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Anak-anak kita yang dahulu datang dengan tangis dan rasa canggung kini telah tumbuh menjadi anak-anak yang ceria, mandiri dan penuh percaya diri. Perubahan ini tentu tidak terlepas dari peran besar Bapak Ibu guru yang dengan penuh kesabaran, kasih sayang, dan ketulusan telah membimbing anak-anak kami di setiap hari. Untuk itu, izinkan saya mewakili seluruh wali murid mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, atas kesabaran dalam menghadapi berbagai karakter anak, serta atas cinta dan perhatian yang begitu tulus kepada anak-anak kami. Kami menyadari bahwa mendidik anak usia dini bukanlah hal yang mudah. Namun Bapak Ibu guru telah melakukan dengan sepenuh hati. Jasa Ibu dan Bapak guru selalu dikenang. Bapak Ibu guru yang kami hormati, kami juga memohon maaf apabila selama ini terdapat sikap atau tutur kata kami sebagai orang tua yang kurang berkenan. Semoga kebersamaan yang telah terjalin menjadi kenangan indah bagi kita semua. Anak-anakku yang kami sayangi, hari ini kalian akan melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Teruslah belajar. Jadilah anak yang rajin, sopan, dan membanggakan orang tua serta guru. Jangan lupa pesan-pesan baik yang telah diajarkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah ini. Kesan kami, sekolah ini bukan hanya tempat belajar, tetapi juga tempat tumbuhnya keceriaan,
persahabatan, dan kasih sayang. Pesan kami semoga sekolah ini terus berkembang dan semakin maju serta tetap menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan bagi anak dalam menuntut ilmu. Akhir kata kami mengucapkan selamat kepada anak-anak PAUD Hidayatullah. Semoga langkah kalian ke depan selalu diberkahi dan dimudahkan dalam meraih cita-cita. Terima kasih atas perhatian Ibu, Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya karena udah mendekati HPL jadi suaranya ngos-ngosan. Iya. Terima kasih udah dipercayakan untuk menjadi perwakilan sebagai wali murid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tahasus akan menampilkan terjemah berkata surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Bismillahi dengan nama Allah Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Lillahi bagi Allah Rabbi Rabb Al-Alamin semesta alam. Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Maliki pemilik yaumi hari, Ad-Din pembalasan. Iyyaka hanya kepada Engkau na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepada Engkau nasta'in kami memohon pertolongan. Ihdina tunjukilah kami as-sirata jalan al-mustaqim yang lurus, sirata jalan allazina orang-orang yang an'amta telah Engkau beri nikmat alaihim atas mereka, dan tidak ad-dallin orang-orang yang sesat. Anak solih-solihah. Allahu Akbar. Oke. Kepada Ananda Khadijah Haris Afnan. Khadijah, tolong bacakan hadis Islam agama yang tinggi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi tawahul al-Baihaqi. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi. Hadis riwayat al-Baihaqi. Selanjutnya, sambung ayat Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman syaa'a dzakara Fi sufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safara iramin bararah. Oke, cukup, Masya Allah. Barakallahu fi Khadijah. Selanjutnya, Maryam Haura Fahmi. Maryam, tolong bacakan hadis sesama muslim bersaudara. Al-muslimu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu awal muslim, wahyu muslim. Artinya muslim itu adalah saudara bagi setiap muslim lainnya. Hadis riwayat Muslim. Oke, selanjutnya Maryam, bacakan ayat terakhir dari surah An-Nazi'at. Ta'awuz dulu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'annahum mayalawnaha lam yalbasu illa asbiyan
Oke, tadi setelah surah An-Naziat ada surah apa yang dibaca? Artinya ada berapa ayat? Oke, Masya Allah, barakallahu fiik Maryam. Selanjutnya, Ambun Tazkiyatun Nafs. Ambun, tolong bacakan hadis kalimat tauhid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu la ilaha illallah tuhribu rawahu al-Baihaqi. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah oleh kalian la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, kalian akan menang. Hadis riwayat al-Baihaqi. Selanjutnya, bacakan surah yang artinya berita besar. Surah An-Naba artinya berita besar, ada 40 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Oke, cukup. Masya Allah, barakallahu fiik Ambun. Selanjutnya, Fakihah Dina Rashidah. Fakihah, tolong bacakan hadis kejujuran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisadaqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Rawahu Muslim. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian berbuat jujur, karena kejujuran itu akan mengarah kepada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, sambung ayatnya Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna 'alaikum lahafizin. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara fi na'im wa innal fujjari Fujjaro. rafi na'im jahim. Oke, Masya Allah. Tadi yang dibaca surah apa? Fakihah. Al-Infitar Artinya terbelah ada. 19 ayat. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik Fakihah. Selanjutnya, Jifari Ammar As-Siddiq. Ammar, tolong bacakan hadis berbakti kepada orang tua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-walid awsatu abwabil jannah. Rawahu At-Tirmizi. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang tua adalah sebaik-baik pintu surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selanjutnya, bacakan surah yang artinya hari pembalasan. Surah Al-Ghasyiyah artinya hari pembalasan. 26 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhi yawmidin khashiyah, amilatun nasibah, tasla narun hamiyah, tusqa min ainin aniyah. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik Ammar. Selanjutnya, Andi Abrisa Muhammad Syawal. Abrisa, tolong bacakan hadis takut kepada Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha aitsuma kunta. Rawahu At-Tirmizi. Arti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kepada Allah dimanapun kalian berada. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selanjutnya, bacakan ayat terakhir dari surah Abasa. Uzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika humul kafaratun fajara. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samsu kuwirat wa idza nujumun kadarat. Oke, cukup. Tadi yang dibaca setelah surah Abasa surah apa? Takwir. Artinya Menggulung. ada. 29 ayat. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik Abrisa. Selanjutnya, Muhammad Zakir Abdullah. Zakir, tolong bacakan hadis menjaga lisan dan tangan. Hadis menjaga lisan dan tangan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna bil
mencabut nyawa? Surah An-Nazi'at artinya malaikat yang mencabut nyawa. Ada 46 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nazi'ati gharqan, Nasyidat nashta, Wasyabihati sabha, Wasabiqati sabqa, Falmudabbilati amra. Oke, cukup. Masya Allah, barakallahu fiik Zakir. Selanjutnya Elmira Shanum Zain. Shanum, tolong bacakan hadis mempelajari Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Rawahu al-Bukhari. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oke, selanjutnya sambung ayatnya Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'a shidada wa ja'alna sirajan wa hajjan. Oke, cukup. Masya Allah, barakallahu fiik Shanum. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, hatinya dikhusyuk. Doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma
Uma ayah. Abi Umi. Abi Umi. Ayah mama. Uma abi. Mama. Semoga Allah hadiahkan surga tertinggi untuk orang tua kami dan ustazah kami. Ambil sini walidayya warhamhuma kama
Cakep. Tak lupa bawa air kelapa. Cakep. Terima kasih sudah hadir di sini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Nur Nadila Dan saya Nur Hadifsah.